Museum seni modern di kota ini baru saja dirampok. Sebuah lukisan yang tak ternilai harganya dari seniman ternama Floyd B. hilang semalam. Manajer museum memanggil detektif Putra untuk membantu. Begitu tiba di museum, dia meminta untuk melihat rekaman keamanan pada malam sebelumnya. Dia mengidentifikasi 3 orang yang mencurigakan yang menatap lukisan itu lebih lama dari biasanya. Orang pertama yang mengenakan jaket biru masuk melalui pintu depan museum. Kamera keamanan menangkapnya sedang menatap lukisan itu dari beberapa sudut seperti sedang mengukurnya. Orang kedua yang mengenakan topi merah meninggalkan museum melalui pintu keluar samping yang cukup mencurigakan. Dan orang terakhir yang mengenakan masker wajah hitam menghabiskan waktu lama untuk melihat ke langit-langit museum mencoba mengidentifikasi di mana kamera keamanan berada. Coba lihat rekamannya. Bisakah kamu menebak siapa kemungkinan besar pencurinya? Orang terakhir, dia mengenakan masker dan menghabiskan waktu berjam-jam untuk mencoba mengidentifikasi kamera keamanan. Setelah itu tidak ada rekaman lagi, jadi kemungkinan dia berhasil meninggalkan museum dengan lukisan yang tak ternilai harganya itu. Samantha dan Joanna terjebak di antrean keamanan Bandara Blue Ridge. Seorang petugas keamanan mendapati keduanya mencurigakan dan meminta mereka untuk menunggu sementara dia menganalisis rekaman X-ray. Perhatikan kedua wanita itu. Menurutmu, siapa yang sebenarnya menyembunyikan sesuatu? Ya, wajah Samantha memang mencurigakan sih, tapi dia mungkin cuma mau ke kamar mandi atau semacamnya. Nah, Joanna pasti menyembunyikan sesuatu di balik bajunya tuh. Kalau benar-benar hamil, dia pasti akan menggunakan jalur khusus. Dan lihat, dia berkeringat banyak sekali. Dia mungkin gugup kalau-kalau ketahuan. Kantor Detektif Sharon dipanggil untuk menyelidiki serangkaian pembobolan misterius yang terjadi di sebuah lingkungan yang mewah. Di setiap TKP, perampok akan meninggalkan kata closer yang dicoret-coret di dinding terdekat. Tempat pertama yang dirampok adalah kafe Nyonya Moore, kemudian target penjahat berikutnya adalah perpustakaan kota. Setelah seminggu, pencuri tersebut meninggalkan jejaknya di sebuah gedung perkantoran mewah, supermarket, dan restoran. Detektif Sharon membutuhkan waktu beberapa saat, tapi dia segera memahami bahwa ada pola dari pembobolan tersebut. Dan dia bahkan bisa memprediksi pembobolan berikutnya. Bisakah kamu mengetahui bagaimana polanya? Yang pasti pencuri ini cukup cerdik. Huruf pertama dari lokasi yang dimasuki pencuri itu membentuk kata closer, tapi dalam versi bahasa Inggrisnya. Karena lokasi terakhir yang dirampok adalah sebuah restoran, maka tempat berikutnya akan dimulai dengan huruf C, mengulang kembali siklusnya. Kemungkinan besar, lokasi berikutnya adalah pusat komunitas di lingkungan itu. Di lembah timur terdapat sebuah kerajaan tua yang indah yang dikenal dengan nama Pietra. Salah satu simbol kota yang paling berharga adalah permata berharga yang selalu ditampilkan selama perayaan kota. Tahun ini saat perayaan terakhir, sesuatu yang tragis terjadi. Permata kota itu hilang. Raja sangat terpukul dan marah karena artefak kuno tersebut dicuri. Dia segera memanggil penyelidik resmi kerajaan untuk membantu mencari tahu siapa yang mungkin mencuri permata tersebut. Pelakunya harus dinyatakan bertanggung jawab atas pencurian di depan seluruh kerajaan. Ada banyak orang yang hadir dalam pesta tersebut, namun sang penyelidik mengerucutkan para tersangka menjadi 4 orang. Amelia mengatakan bahwa dia melihat sesuatu yang aneh setelah penampilan sang penyair. Dia melihat Benjamin mengambil permata itu dan menyerahkannya kepada Carol. Namun Ben mengatakan bahwa dia tidak pernah mendekati permata itu karena dia sedang bekerja di salah satu kios selama pameran berlangsung. Carol bilang dia memang mendekati permata itu, tapi dia hanya mengaguminya dari dekat. Dan Daniel mengatakan bahwa dia berani bersumpah melihat Carol membawa permata itu, tapi dia tidak melihat mengambilnya. Berdasarkan kesaksian-kesaksian tersebut, penyelidik tidak kesulitan untuk mengetahui siapa pelakunya. Bisakah kamu mengetahuinya juga?
Pencurinya adalah Carol. Hampir semua orang mengira dia terlibat dalam kejahatan itu. Dan ditambah lagi, kalau kita lihat tasnya, kamu akan melihat sesuatu yang runcing. Mirip kayak permata kan? Satu-satunya toko penyewaan DVD di kota ini mengalami perampokan tadi malam. Pemilik toko menelpon kantor polisi untuk melaporkan kejahatan tersebut. Detektif hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Lagi pula, kenapa ada yang mencuri DVD di saat ada begitu banyak saluran streaming saat ini? Detektif tersebut meminta untuk melihat rekaman dari kamera pengawas dan mengidentifikasi 3 tersangka utama. Sarah adalah seorang wanita parubaya. Katanya dia masih punya pemutar DVD dan lebih suka menonton film dengan cara lama, jadi dia secara teratur menyewa dari toko. Alex adalah seorang sutradara film yang baru saja pensiun dan salah satu hiburan favoritnya adalah pergi ke toko ini. Katanya dia tidak melihat sesuatu yang aneh kemarin kecuali seorang remaja yang masuk ke toko itu. David masih berusia belasan tahun dan dia menghabiskan waktu berjam-jam di toko sendirian. Katanya dia sedang melakukan penelitian untuk sekolah, tapi dia bersumpah tidak mengambil apapun. Bisakah kamu mengetahui siapa pelakunya? Ternyata David. Dari rekaman CCTV, David ketahuan berada di bagian toko untuk film-film dengan rating terbatas. Dia pasti mencuri DVD itu karena berpikir bahwa pemilik toko tidak menjualnya kepadanya. Ada sebuah museum tua yang hanya memamerkan artefak Mesir kuno. Suatu hari, Susan, seorang mahasiswa antropologi, pergi ke museum tersebut untuk mempelajari beberapa karya seni yang dipamerkan. Dia masuk ke sebuah ruangan yang penuh dengan benda-benda seperti kalung, gelang, dan anting-anting. Dia memotret setiap detil yang menurutnya penting untuk penelitiannya. Lalu, ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Yuk kita lihat gambar ini. Bisakah kamu menemukan apa itu? Lihat anting-anting itu, kelihatannya palsu. Ditambah lagi ada label harga kecil di anting-anting itu. Anting-anting yang asli sudah pasti hilang. Susan melaporkan kejadian tersebut kepada manajer museum. Manajer tersebut segera memberitahu pihak keamanan museum dan mengadakan penyelidikan. Susan masuk ke dalam daftar tersangka awal, tapi setelah memeriksa rekaman keamanan museum, dia dibebaskan. Pihak keamanan museum mengidentifikasi 3 tersangka utama, salah satu penjaga museum, salah satu siswa dari sekolah arkeologi museum, dan seorang pengunjung. Pengunjung tersebut mengatakan bahwa dia hanya datang untuk berkunjung sebentar. Dia mengatakan bahwa dia telah melihat anting-anting itu, tapi baginya anting-anting itu terlihat sangat asli. Petugas keamanan mengatakan bahwa dia tidak melihat sesuatu yang aneh dalam beberapa hari terakhir. Semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Dan siswa tersebut mengatakan mereka telah mempelajari anting-anting tersebut di kelas, tapi mereka tidak pernah berkesempatan untuk melihatnya sebelum anting-anting itu dicuri. Gak lama kemudian, petugas keamanan museum menemukan pelakunya. Bisakah kamu mengetahui siapa pelakunya? Pelakunya adalah si pengunjung. Ketika pihak keamanan pergi untuk menyelidiki para tersangka, dia tidak pernah menyebutkan bahwa anting-anting asli telah ditukar dengan anting-anting palsu. Fakta bahwa pengunjung tahu ada versi aslinya, berarti dia yang menukarnya. Astaga! Maya sedang mengerjakan karya seni terbarunya yang dipesan oleh sebuah galeri kelas atas di kotanya. Tiba-tiba semua lampu di studionya padam dan karena saat itu malam hari, di sana gelap sekali. Dia mendengar suara langkah kaki mendekati pintu studio dan yang dia tahu, dia merasa pusing. Maya pingsan dan terbangun di sebuah ruangan kecil kosong, hanya ada sebuah pintu logam di sana. Dia mencoba membuka pintu tapi terkunci. Saat itulah dia menyadari bahwa di samping pintu ada sebuah perangkat kecil dengan tanda merah yang meminta kata sandi. Di bawah alat tersebut ada selembar kertas dengan petunjuk ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Butuh beberapa saat baginya untuk memahami apa maksudnya. Dia membaca catatan itu dengan keras beberapa kali sebelum akhirnya dia mengetahui apa kata sandinya. Bisakah kamu menebak kata sandi apa yang dia ketikkan ke dalam perangkat?
Begini cara kerjanya. Maya harus mengetik 1 kali angka 2, 3 kali angka 4, 5 kali angka 6, dan 7 kali angka 8. Membacanya dengan suara keras adalah kunci untuk memecahkan masalah ini. Phew!